Di musim lalu, rekrutan Pep Guardiola bisa dibilang belum memuaskan para hati fans Citizen. Abdul Qadir Husanov menjadi contoh pembelian paling banyak dikritik oleh sejumlah legenda. Nampaknya pembelian terburu-buru Guardiola diprediksi akan terulang pada musim depan. Di musim panas ini, pelatih berkepala pelontos itu mengambil pemain dengan posisi serupa. Alhasil, sektor gelandang, kelebihan stok dan bikin Guardiola pusing. Bagaimanakah Guardiola bisa mengatasi transfer blundernya di musim panas ini? Mari kita bahas selengkapnya. Para penggemar Manchester City dikejutkan dengan kembalinya James Trafford ke Etihad Stadium. Penjaga gawang asal Inggris ini dibeli dari Burnley dengan mahar 31 juta euro. Keputusan Pep Guardiola memulangkan Trafford bisa dikatakan kontroversi. Pasalnya, sang kiper sendiri tampil tak begitu baik saat membela Burnley pada 2 musim yang dijalani. Bahkan Trafford menjadi penyebab skuad Burnley terdegradasi ke Championship. Bagaimana tidak, di musim 2023-2024, Trafford kebobolan nyaris 70 gol dan hanya mencatatkan 2 clean sheet. Performanya bersama Burnley di musim lalu sedikit membaik dengan torehan 29 clean sheet. Hanya saja Guardiola dinilai tetap mengambil keputusan yang terburu-buru. Ederson selaku kiper utama dinilai masih mampu menjaga gawang The Citizens. Bahkan kiper asal Brazil ini menyayangkan keputusan Guardiola yang merekrut Trafford. Bagaimana tidak, sektor kiper The Citizen harus penuh sesak dengan dipenuhi 4 kiper. Ederson menilai hal tersebut sangat mubazir dan membuat para kiper lainnya harus kehilangan menit bermain. Tak cuma itu, kedatangan Trafford juga menjadikan Guardiola sebagai pelatih yang paling boros di dunia. Selama menjadi pelatih, Guardiola telah menghabiskan 2,2 miliar euro. Namun, Guardiola membeberkan alasan mengapa dirinya merekrut kembali Trafford. Ex-pelatih Barca ini perlahan ingin meregenerasi sektor kiper The Citizen yang mulai menua. Trafford pun berterima kasih kepada Guardiola karena telah kembali memberinya kepercayaan. Ex-kiper Burnley ini berambisi merebut hati sang pelatih dengan menjadi pemain utama. Keputusan untuk kembali sangat mudah, ini selalu jadi impian yang saya nantikan menjadi kiper utama Manchester City, ucap Trafford. Keputusan aneh Manchester City juga diperlihatkan dengan taktik belanja asal-asalan pada musim panas lalu. Saat itu, The Citizen memulangkan Ilkay Gundogan dari Barcelona. Pemain asal Jerman ini sempat jadi andalan Pep Guardiola selama bertahun-tahun. Tak heran, kembalinya sang veteran membuat Guardiola sumringah. Saya menyukai permainannya, dia mendorong rekan timnya untuk bermain lebih baik. Itulah mengapa dia kembali lagi. Dia sangat dicintai dan bisa mengangkat level kami, ujar Pep Guardiola. Sayangnya, harapan besar sang juru taktik gagal dibayar dengan baik oleh Gundogan. Ex-Barcelona ini justru tampil melempem dan dihujani kecaman pada periode keduanya. Bagaimana tidak, gelandang 33 tahun ini hanya memberikan rating 6,5 untuk performa musim lalu. Gara-gara hal itu, Gundogan disebut sudah membuat manajemen dan hati para fans jadi kecewa. Dirinya dimasukkan dalam daftar jual klub pada bursa transfer kali ini. Taktik belanja sembarangan The Citizens bukan hanya berlaku pada Gundogan. Nama-nama seperti James McCarthy dan Claudio Every juga ikut terseret. Every menjadi salah satu pembelian yang gagal karena gagal menembus starting 11. Pemain 18 tahun ini hanya berhasil menorehkan 21 menit waktu bermain dari 2 laga. Sementara itu nasib tak berbeda sebenarnya dialami oleh Mark. Pemain 22 tahun ini tampil cukup sering di sepanjang musim dengan 7 gol dari 27 laga. Sayangnya performa mengesankan dari winger muda masih belum cukup untuk mencuri hati Guardiola. Bahkan sang pelatih sempat memberikan kritik meski sang pemain berhasil menyelesaikan hat-trick. Saya tidak membantah kalau saya senang saat dia menyelesaikan hat-trick, tapi dia bisa bermain lebih baik. Ini bukan penampilan terbaiknya, ujar Guardiola. Bukannya tobat, Pep Guardiola malah kembali membuat blunder yang menyesatkan Manchester City. Di musim dingin, sang entrenador ngotot mendatangkan Abdul Qadir Husanov.
Transfer ini dinilai sebagai pembelian darurat mengingat tipisnya stok bek tengah. Manchester Biru yang tengah terdesak tanpa pikir panjang membeli Kusanov dengan harga 40 juta euro. Padahal penggawa timnas Uzbekistan ini masih terlalu muda dan minim pengalaman. Bahkan dirinya baru mulai merantau 3 tahun silam saat pindah ke tim asal Belarusia. Sementara di Prancis, Kusanov juga belum konsisten menunjukkan performa terbaiknya. Namun hal ini sama sekali tak diindahkan oleh Guardiola, yang terus bersikap keras. Pelatih kelahiran Sampdoria ini bahkan memberi Kusanov kesempatan debut saat menghadapi Chelsea. Padahal saat itu sang pemain belum fit sepenuhnya karena baru pindah ke Etihad. Dan benar saja, Kusanov langsung bikin blunder yang berujung gol oleh Chelsea. Di awal pertandingan, bek berusia 21 tahun ini diganjar kartu kuning saat laga baru berjalan 4 menit. Namun, Guardiola justru masih ngotot dengan pendiriannya dan membela sang pemain. Tak mudah bagi Kusanov, dia baru bergabung dan masih muda. Dia akan belajar banyak, tutur Guardiola. Meski sempat membela Kusanov, nyatanya Kusanov tak pernah dipercaya lagi oleh sang entrenador. Hingga musim berakhir, dirinya cuma mengumpulkan 9 penampilan di semua kompetisi. Strategi transfer serampangan ini turut membawa dampak negatif untuk Manchester City. Pasukan biru langit sempat terseok-seok dan nyaris gagal melenggang ke zona Liga Champions. Bahkan mereka untuk pertama kalinya harus mengakhiri musim tanpa satupun trofi. Catatan ini mencoreng rekor Guardiola yang selalu memenangkan piala di Etihad sejak musim 2017-2018. Kegagalan musim lalu nampaknya tak dijadikan pelajaran oleh Guardiola. Ex-pelatih Barcelona ini kembali membuat gebrakan transfer penuh tanda tanya untuk Manchester City. Buktinya, The Citizens telah menghabiskan 55 juta euro untuk memboyong Tijani Reinders. Secara kualitas pemain berdarah Maluku ini memang tak perlu diragukan lagi. Torehan 10 gol dan 5 assist jadi bukti gacornya performa Reinders. Akan tetapi, ex-AC Milan ini punya gaya main yang tak sejalan dengan Manchester City. Reinders sendiri merupakan gelandang kreatif yang piawai memanfaatkan kedua kakinya. Dirinya juga bisa mengatur tempo dan kedalaman dengan umpan dan gocekan mautnya. Atribut ini sejatinya sudah dimiliki oleh Gundogan, Bernardo Silva, dan Mateo Kovacic. Bahkan, Guardiola masih punya Phil Foden jika ingin menyerang yang lebih agresif. Pemain asal Inggris ini lebih cocok menambal kepergian Kevin De Bruyne sebagai gelandang serang. Sebaliknya, Guardiola juga tak bisa memaksakan Reinders menjadi gelandang bertahan. Pasalnya, pemain berusia 27 tahun ini tak punya kemampuan defensif sebagus Rodri. Sementara Nico Gonzalez yang didatangkan musim dingin lalu juga tak kunjung nyetel dengan skema Guardiola. Pemain asal Spanyol ini lebih sering kena kartu kuning ketimbang main bagus di lapangan. Hal serupa juga terjadi pada Matheus Nunes yang kerap jadi sasaran bulian para fans akibat bermain lawak.